Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang bela diri, yang mana untuk materi bela diri yang dipilih adalah pencak silat ya, untuk kelas 10 SMA Negeri 2 Bengkalis, mata pelajaran PCOK. Sebelum kita masuk kepada materinya, sebelum Bapak paparkan materinya, terlebih dahulu Bapak menjelaskan untuk kompetensi dasar. Eh, Kompetensi dasar pengetahuan, yakni kamu nanti menganalisis keterampilan gerak seni dan olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya adalah mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak seni dan olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. Ya, nantinya kamu akan menganalisis gerakan-gerakan gerak seni bela diri yang dalam hal ini pencak silat. Kemudian kamu praktekkan dari hasil analisis yang kamu buat, ya, baik itu nanti analisis dari gambar maupun analisis dari cara melakukan gerakan-gerakan seni bela diri pencak silat tersebut. Baik, untuk keterampilan gerak seni kelas 10 ini Bapak eh, berikan 3 jenis teknik gerak seni bela diri. Yang pertama adalah teknik pukulan, yang kedua teknik tendangan, yang ketiga adalah teknik elakan dan tangkisan. Baik, kita masuk yang pertama, teknik pukulan dalam pencak silat dan cara melakukannya. Ya. Yang pertama adalah pukulan depan. Ya. Yang jelas namanya pukulan itu menggunakan tangan. Ya. Jadi pukulan depan atau bisa disebut pukulan lurus adalah pukulan dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Nah, tugas kamu nantinya adalah menganalisis dari gambar yang Bapak paparkan ini menjadi sebuah praktik. Dari hasil analisis gambar ini kamu praktekkan dan nantinya kamu buat videonya sebaik mungkin, ya, dari 3 jenis teknik dasar dalam pencak silat yang Bapak berikan pada hari ini berdasarkan video yang Bapak tampilkan ini. Oke, yang kedua adalah pukulan bandul. Pukulan bandul menggunakan teknik menggerakkan tangan secara memandul dari bawah ke atas, ya. Perhatikan gambar dari bawah ke atas, dia memukul seperti membandul. Oke, yang ketiga pukulan tegak. Pukulan tegak memiliki teknik dengan cara kepalan tegak. Sasaran dari pukulan ini yaitu bahu atau sendi bahu. Jadi sasaran pukulannya adalah bahu, ya. Yang keempat, pukulan melingkar. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa teknik yang dilakukan dengan cara menggerakkan tangan secara melingkar. Perhatikan gambar dan coba dianalisis cara melakukannya. Yang terakhir adalah pukulan samping, ya, merupakan pukulan yang arahnya ke samping tubuh dengan menggunakan punggung tangan, ya, di samping tubuh menggunakan punggung tangan. Ya, ini Bapak ambil dari haloedukasi.com. Teknik selanjutnya adalah teknik menendang, ya. Teknik menendang. Teknik tendangan itu menggunakan kaki. Kalau teknik pukulan menggunakan tangan. Untuk teknik menendang yang pertama adalah tendangan lurus, ya, atau disebut tendangan ke depan. Tendangan lurus adalah tendangan dengan lintasan lurus ke depan. Perhatikan gambar, tadi analisis gambar dan cara melakukannya dan praktekkan. Yang kedua adalah tendangan sabit, merupakan tendangan dengan lintasan kaki membentuk lintasan seperti sabit. Ya, untuk tendangan sabit ini sasaran yang dituju adalah perut lawan. Yang ketiga adalah tendangan T, ya, jenis tendangan yang posisi menyamping dan lintasan lurus ke samping, ya. Nah, jadi untuk tendangan T ini ada variasinya, ada T gantung, T jepret, dan T lompat, ya. Kalau T gantung berarti dia menggantung gerakan tendangan T-nya, ya.
T jepret bagaimana lagi, T lompat bagaimana lagi. Coba kamu cari bagaimana cara melakukan variasi dalam pelaksanaan tendangan T ini. Yang keempat, tendangan jejak atau gecos dilakukan dengan mengangkat lutut setinggi mungkin, ya. Sasarannya adalah perut lawan. Ini gambarnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, tendangan belakang. Merupakan tendangan yang dilakukan dengan memutar tubuh dan membelakangi lawan. Sasaran tendangan ini adalah kepala dan perut lawan. Sama, sumbernya sama, yakni Halo Edukasi. Teknik terakhir adalah teknik mengelak dan menangkis dalam pencak silat. Ini sudah ada cara melakukannya. Kalau sudah ada cara melakukan ini, kamu analisis cara melakukannya, ya, sesuai tidak dengan apa yang ditampilkan di sini dan apa yang kamu praktekkan nantinya. Untuk teknik mengelak, ya, jadi mengelak dan menangkis itu berbeda. Apa perbedaannya? Untuk mengelak itu seorang pesilat menghindar dari lawan, tidak kontak langsung dengan lawannya. Ya, kalau menangkis itu kontak langsung dengan alat lawan. Yang pertama adalah elakan bawah. Cara melakukannya sudah ada di sini. Sikap kuda-kuda depan, belakang tubuh dengan cara lutut ditekuk dan tak memindahkan letak posisi kaki. Sikap tangan waspada. Yang kedua, elakan atas. Ya, seperti yang ditampilkan di sini, kamu lihat sendiri. Kemudian yang ketiga, elakan samping, ya. Ini terlihat dia menyamping badannya ke samping kiri atau kanan. Yang keempat, elakan belakang berputar, ya. Kemudian untuk elakan tadi 4. Yang selanjutnya terakhir adalah teknik menangkis. Yang pertama, tangkisan dalam, ya. Tangkisan dalam. Ini tangkisan sejajar dengan bahu dan dilakukan dari luar ke dalam, ya, seperti kita memukul tadi, tapi dia menangkis. Kemudian yang kedua, tangkisan luar. Jenis tangkisan yang sejajar dengan bahu dilakukan dari dalam ke luar, mengambil bagian luar dari kaki atau tangan. Yang ketiga adalah tangkisan atas. Adalah jenis tangkisan yang dilakukan dari bawah ke atas agar bagian kepala dapat terlindungi dari serangan lawan yang mengarah ke bagian atas. Yang keempat, tangkisan bawah adalah jenis tangkisan yang dilakukan dari atas ke bawah agar terlindung dari serangan lawan. Kemudian kita serang balik dari bagian dalam. Nah, dari penjelasan untuk elakan dan tangkisan tadi, bahwa mengelak dan menangkis itu kita tidak hanya menghindar dari lawan, tetapi pada akhirnya kita melakukan gerakan balasan terhadap lawan. Nah, dalam strategi pencak silat ini, tapi belum sekarang, untuk teknik dan strategi pencak silat itu nanti kelas 12 nanti akan kamu pelajari. Dan sekarang ini Bapak berikan gambaran saja bahwa untuk pertahanan itu fungsinya adalah kita kembali menyerang lawan setelah kita mengelak atau menangkis. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Tolong tadi tugasnya, ya, analisis gambar, analisis cara melakukannya, dan praktekkan dalam bentuk video, ya, dikumpul nanti di Google Classroom. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.